Saya titip kepada Empower, Mas. Empower juga ya, Empower bahwa nanti kalau ada seperti itu ya mohon disupport juga. Mohon kalau umpamanya ada lapangan kerja yang terbuka di BUMD ya diiniin. Betul. Kalau umpamanya ada mereka bisa bekerja sama, ajak kerjasama. Tunjukkan peluang-peluangnya. Nah, karena itu. bisa jadi nggak tahu gitu kan. Jadi nggak ngerti. Ya, ada loh aset-aset yang nganggur di Jatim banyak. Nah, siapa tahu nanti bisa dibuat lapangan apa kayak pingpong atau pedal atau apa kayak atau badminton kayak. Halo Empower, selamat datang di podcast Ngode, ngobrol bareng Dewan, sekarang sama Vaner. Dan Dewannya kali ini, kalau buat aku keren banget sih. Beliau dulu sempat jadi wali kota gitu Mas ya? Ya. Wali kota di Kediri gitu kan. Tahun pinten? Tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Loh, tahun 2014 sampai 2023. Sama Vaner sudah ada Mas Abdullah Abu Bakar. Mas Abu, selamat datang Mas di podcast Ngode. Ganti nama kita Mas, podcast Ngode. Ngode. Ngobrol bareng Dewan. Oh gitu. Iya, ngobrol bareng Dewan kan Mas Abu juga sekarang ngode apa ini? Ngode apa? Di DPRD provinsi Mas ya? Ya. Komisi C, bener Mas ya? Komisi C. Komisi C ini bahasnya soal keuangan gitu kan? Betul, keuangan, BUMD. BUMD, oke. Kadang-kadang juga larinya ke BLUD gitu juga, tapi sedikit ya ke BLUD sedikit untuk ngurusin pendapatan. BUMD-nya lumayan banyak Mas ya? Ya, BUMD lumayan banyak. Ini lagi beres-beres dikit-dikit. Lah ini loh pas karena berdasarkan tuntutan masyarakat. Asik kan berdasarkan tuntutan masyarakat. Enggak, masa ada tuntutan? Ada Mas. Ada ya? Kami Mas soal BUMD ini karena mereka ngelihat kayak ya apa sih BUMD ini. Pas lagi ada pansus juga nggak sih Mas? Iya. Itu buat apa? Sebentar saya tak melenceng keluar dulu. Pansusnya buat apa tuh sebenarnya Mas? Oh ya, jadi pansus BUMD itu kita ingin melihat BUMD secara mendalam, tapi tidak dilakukan oleh Komisi C. Oh. Biasanya komisi yang mengampu itu adalah Komisi C, tapi kalau pansus ini lintas komisi. Oh. Namanya di fraksi PAN ada satu, lalu di fraksi yang partai besar-besar, PDI, Gerindra, lalu juga PKB, itu biasanya ada 3. Oh. Nah seperti itu. Nah itu kita mengupas habis BUMD itu, baik laporan keuangannya, lalu tata kelolanya. Ini dikupas Mas ya? Asumsi nakal ya, berarti ada masalah berarti Mas. Ada sesuatu yang harus optimasi bahasanya. Asik, aku suka lagi bungkusnya dapat loh, optimasi berarti ya. Jadi ya kita nggak menjustifikasi itu salah atau benar, cuman kita pengen ya udahlah harus optimal yang namanya BUMD, masa cuma duduk aja. Kan? Berarti sekarang belum optimal Mas ya? Ada beberapa yang optimal, ya, ada sedikit yang optimal, tapi ada banyak yang harus mau tidak mau nggak ada jalan keluar lagi, harus diperbaiki secara besar-besaran gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Ada banyak. Padahal itu kalau di kondisi yang sekarang bisa jadi apa kalau kata orang cashco ya. Maksudnya sapi perah untuk pendapatan ya kan, untuk pendapatan APBD yang saya kalau baca beritanya itu serem. Sebenarnya kalau APBD itu jadi mereka jalan lah. Mereka jalan sedikit yang dapat suntikan APBD itu kan paling cuman kalau beberapa waktu ini Bank UMKM itu sudah mulai ya. Tapi Bank UMKM juga ada dividen juga dan ada dampak juga pada masyarakat. Bukan cuma Bank Jatim yang bisa dibilang untung sekarang Mas ya. Iya. Sudah mulai ada beberapa lah ya. Iya. Walaupun nggak bisa dipungkiri yang lain ya ngono lah ya gitu kan. Dan ini jadi PR besar untuk teman-teman pansus berarti. Betul, ini PR besar. Tapi masalahnya memang kalau kita lihat masalah BUMD masa cuma sesimpel dari kata-kata nggak cuan ini atau ini kayak ada sesuatu yang nggak pas nih. Apa aja tuh sebenarnya Mas masalah? Identifikasi masalah dulu deh ini. Ada apa aja sebenarnya? Jadi gini loh, BUMD itu kan didirikan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah melihat bahwa kalau pemerintah ngerjain ini dapat untung. Untungnya itu adalah dividen yang bisa diakuisisi menjadi pendapatan asli daerah kan gitu kan. Awalnya. Ya, memang seperti itu. Ya. Memang seperti itu.
Lalu yang kedua, dengan adanya BUMD ini, harapan pemerintah itu juga ada multiplier efek yang bisa jatuh ke masyarakat. Lapangan kerja misalnya yang paling gampang. Tidak hanya lapangan kerja, kalau umpamanya seperti jam krida gitu ya. Oke. Jaminan kredit daerah. Jam krida itu didirikan untuk mendampingi UMKM yang nggak bankable. Oh, wow. Si katakan Mr. A ini, Tuan A ini UMKM-nya, bisnis konsepnya bagus, prosesnya juga bagus, semuanya oke nih. Tapi sayang ya nggak punya uang. Nah ini kalau umpamanya didampingi, dipinjemi dari Bank Jatim atau dari Bank BRI atau apa, kan nggak bankable. Nggak bisa. Katakan uangnya siapa tadi itu? A itu. Betul. Mr. A itu, Tuan A itu tadi itu sebenarnya uangnya cuma 2 juta. Kalau dibuat jalanin bisnis ini nggak bisa. Dia butuhnya tuh cuma 5 juta sebenarnya. Sebenarnya butuhnya dia yang bisa di cover bank ini cuma 2 juta. Oke. Nah kalau 2 juta ya udah ya gitu-gitu aja. Tapi ketika dia dikasih 5 juta, wah ini akan seperti ini. Nah, dan ini bisa dilakukan. Lah itu jam krida itu hadir di situ. Saya menjaminnya. Saya kira selama ini jam krida itu kayak semacam yang itu loh Mas, LPS. Saya kira bukan ya ternyata ya. Jam krida itu ya didirikan, jam kerindu, jam krida itu untuk mendampingi. Jadi itu suruhannya negara untuk tolong dampingi ya. Kalau yang pengusaha besar-besar kan sudah beres. Nggak perlu didampingi, nggak perlu ini. Tapi kalau KUR kayak gitu tuh. KUR itu butuhnya kan kreditnya yang kecil, bukan yang besar. Gitu. Gede banget, ini karena nggak cukup duitnya dia, coveragenya dia dalam menjamin kreditnya ini nggak cukup, tapi punya potensi besar. Nah itu jam krida hadir. Saya menjamin. Saya menjamin 40% atau 60%-nya. Nah bisa seperti itu. Gitu. Ada kendala nggak kalau kita ngomong jam krida? Mumpung lagi. Kalau dia menjamin UMKM nggak jadi kendala. Tapi kalau dia menjamin kredit konsumtif yang gue apa gitu kan. Buat itu terjadi berarti? Oh ya terjadi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu kan kita pengen ini loh ada UMKM di Jawa Timur yang menurut data BPS itu adalah penyangga ekonomi. Dan banyak. Datanya BPS itu loh di Jawa Timur setiap tahunnya keluar itu UMKM penyangga ekonomi. Dan banyak yang nggak bankable, sedihnya. Sedihnya kan itu. Banyak yang nggak bankable. Nah itu didampingi, clear, dia bisa jalan, gitu loh. Itu kalau ngomong jam krida, BUMD lain. Ini sesuai dengan pemikirannya mungkin Pak Menteri Purbaya juga ya, Pak Purbaya. Nih saya kasih duit ini tolong dikreditkan. Itu keren loh Mas. Iya tapi nggak jalan. Visinya itu kan supaya di mikro ini hidup gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan butuh kerja keras. Butuh kerja bareng-bareng, butuh kerja keras, duduk bersama. Ayo coba cari koperasi, kamu cari ya siapa UMKM yang visible. Bank BPR Jatim cari siapa yang visible, yang kamu nggak bisa cover, terus tapi ini visible, kasih ke kita, nanti kita yang garap. Terus Bank Jatim gitu, seperti itu. Itu kalau jalan keren sih Mas. Ya bagus banget. Cuman effortnya kayaknya luar biasa. Itu visi misinya seperti itu. Visi misinya seperti itu. Lalu juga ada umpamanya garapan-garapan pemerintah, proyek atau apa gitu yang kan. Butuh. Dia bisa dijamin pakai itu juga. Jadi dia masuk ke situ gitu ya kan. Ya, artinya dia seperti asuransi gitu lah. Dia seperti asuransi. Lah ini profitnya biasanya nggak gede, Artinya dia bukan diciptakan sebagai pemberi dividen yang banyak kepada pemerintah, tapi untuk meningkatkan taraf ekonomi yang untuk menumbuhkan ekonomi. Jadi ekosistemnya seperti itu. Harusnya ekosistemnya seperti itu. Itu masih satu BUMD lainnya nih Mas. Kalau yang lain saya pernah dengar itu lini bisnisnya kurang lebih sama-sama gitu loh Mas. Mirip lah ya. Ini kok bisa tuh sebenarnya? Ya itu macam dok gitu ya. Makanya kan sama-sama pemerintahnya nih. Kita ngomong bisnis itu kan banyak. Walaupun BUMN juga banyak kan gitu kan. BUMN juga banyak. Saya nggak tahu kenapa itu terjadi gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan diversifikasi yang lainnya gitu kan. Betul. Apalagi sekarang kan juga mungkin ya banyak gitu loh. Yang nggak visible yang mana ditinggal cari yang visible lagi. Karena kalau terlambat shifting akhirnya ya
babak belur juga. Dan itu terjadi nggak Mas untuk BUMD di Jawa Timur deh? Terlambat shifting atau mungkin pabrik es gimana coba menurut? Ada tak Mas? Ada pabrik es di Pasuruan. Iya. BUMD pabrik es Mas. Dulu visible karena di Pasuruan itu banyak orang yang nyari ikan nelayan, disuplai dari situ. Nah sekarang ini kan pabrik es ini kan orang bikin es kan ya gampang tuh sekarang. Kadang di kapal aja sudah bisa bikin es sendiri. Kalau nggak gitu freezer kan mereka sekarang kan benar. Nah seperti itu. Nah sekarang itu kan nggak visible. Ya. Nah itu contoh. Itu masih ada Mas? Ada. Jalan. Ya jalan loh. Enggak kayaknya sudah enggak ya. Sudah enggak ya. Terus ada lagi beberapa pabrik itu apa ya? Ada kayak pabrik karet, pabrik kulit yang menurut saya sudah terlambat shifting. Kalau nggak terlambat shifting, ya umpamanya dari dulu dia diperhatikan, lalu dia dulu investasi ya sekarang nggak terlambat gitu. Oke, jadi sudah terlambat. Berarti kalau agak terlambat. Jadi kalaupun sekarang mau dihidupin ya butuh effort yang besar. Masih bisa, tapi effortnya luar biasa. Ini kalau tak rekap Mas ya, masalahnya itu ada diversifikasi telat gitu kan. Kalau nggak gitu tata kelola tadi kan. Sama kayaknya tidak sesuai visi misi. Ada satu lagi Mas Abu sebenarnya. Apa itu? Nepotisme Mas. Ini tuh sering banget dibahas ketika aku siaran gitu kan. Iya. BUMD ku cara ngelamar kerjanya gimana? Awalnya tuh ada yang iseng nanya Mas di chat gitu. Mas cara ngelamar kerja di perusahaannya daerah itu gimana? Tak jawab kan, kan bukan tinggal kirim lamaran. Dijawab lagi sama mereka. Enggak lah, cobaan ayo. Lah iso. Nah, ini kan sebenarnya problem lain gitu kan Mas. Nepotisme. Tapi nanti dulu Mas Abu, jangan kemana-mana. Penasaran kan? Dari beberapa hari ini reses, banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di kota Kediri maupun Kabupaten Kediri. Khususnya yang lagi marak saat ini adalah PMK, penyakit mulut dan kuku untuk sapi. Oleh karena itu diminta gerakan yang lebih cepat lagi terkait dengan vaksin kepada sapi-sapi yang ada di Kabupaten Kediri. Saya berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan cepat untuk menangani ini bersama-sama. Kita lanjut lagi Empower. Masih di podcast Ngode sama Mas Abu. Mas, nepotisme. Pertanyaan Vandar simpel sih Mas. Emang iya kayak gitu Mas? Ini pendengar loh Mas yang bilang katanya cobaan ayo ngelamar nang BUMD le iso. Nah, ini fakta di lapangan seperti apa ini Mas? Saya dalam hal ini kan orang baru di DPR, jadi nggak begitu tahu. Tapi nggak begitu tahu ini siapa ya, ini siapa ya, ini siapa kan nggak begitu tahu. Cuman kalau dengar-dengar iyalah. Dengar-dengar iya ya. Dengar-dengar. Ya. Nah, cuman beberapa kali saya mengkritisi BUMD itu, yang saya kritisi itu adalah kinerjanya dan terobosan-terobosan itu apa. Oh gitu. Jadi saya berkali-kali agak keras terhadap BUMD itu karena saya melihat kinerjanya itu tidak ada pertumbuhan. Bahkan ada yang biaya operasionalnya itu 100%. Kok bisa? Iya makanya itu. Kok bisa sih? Ya apa konsepnya Mas? Ya karena mereka mungkin besar pasak daripada tiang kan gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka kan harus punya terobosan gitu ya. Lalu juga dia pun juga jadi gimana ya? Namanya manajemen itu kalau umpamanya holding itu kan kalau bosnya itu kan posisinya itu kan harus berada di mana-mana. Kalau umpamanya ini ada perusahaan, lalu bosnya di sini, bosnya di belakangnya ya mendorong. Kalau mau jatuh ya dorong. Betul. Kalau mau dikawal ya dikawal. Nah kan gitu. Dari depan. Ditarik gitu ya. Atau didampingi kalau perlu. Ini
menang tender di sana, harus Bisa. didampingi, nggak punya duitnya. Oh, dampingi gimana caranya? Betul. Kenalin sama Bank Jatim. Ayo, dampingi ini tendernya. Sinergi lintas ya, seperti itu. Jangan-jangan tapi stagnannya ya gara-gara titipan, Mas. Bisa jadi kan karena ya wes aku punya dekengan kuat gitu misalnya. Wis gak usah kerja loh karena dipecat aku. Mental seperti ini. Iya. Dan itu mungkin juga banyak juga sih. Banyak juga. Banyak juga yang kayak gitu, Mas ya. Banyak. Kalau saya kan enggak. Kalau artinya saya tuh nggak peduli terhadap hal itu. Yang penting ya. Yang penting harus kerja yang baik. Kamu ketika nggak bisa bekerja yang baik ya udah mundur gitu. Mundur aja. Itu saya sampaikan ke direksi, ke komisaris. Lah kamu jadi Bapak Ibu kok jadi komisaris ngapain cuma duduk doang? Iya. Banyak sedihnya kan gitu, Mas. Iya, terus dia tanya KPI-nya mana? Iya, benar. Bapak Ibu menilai nggak direktur ini seperti ini jalannya, anunya seperti ini. Kenapa kok dibiarin aja gitu? Dan memang faktanya nggak boleh cuman kayak gitu. Ya nggak, ya harusnya kan ya karena mereka digaji ya, Mas, bukan nggak digaji ya. Karena mereka digaji lah. Kalau digaji itu ada konsekuensinya kan. Konsekuensinya kan kerja. Konsekuensi kerja, lalu dia juga harus mencurahkan pemikirannya bagaimana supaya perusahaan ini untung gitu kan. Nah, tapi nggak bisa Mas kayak buka data, ayo ini yang titipan yang mana? Maksudnya lebih dikencengi karena siapa tahu nih Mas ya, ini Jatim kan isinya orang-orang pintar gitu kan. Orang-orang yang punya talenta itu malah nggak dapat ruang, entah karena alasan apapun. Ya biasanya itu seperti itu apabila manajemennya masih baby boomer. Iya. Kalau generasi milenial. Kalau sekarang itu kan yang dibutuhkan manajemen itu adalah manajemen yang agile, yang lincah gitu ya. Harus begini. Ya. Ayo ambil gitu kan. Umpamanya saya kasih contoh, nggak apa-apa kita buka aja sedikit. Kasa. Nah, perusahaan Kasa. Saya pernah dengar itu BUMD Kasa Rumah Sakit itu. Ini kan kasihan nih akhirnya pegawainya mungkin belum dibayar atau pegawainya karena memang nggak ada orderan atau bagaimana. Padahal kita punya rumah sakit besar-besar banyak. Rumah sakit banyak loh Mas. Ada kalau umpamanya kita mau minta tolong sama rumah sakit Sidoarjo, rumah sakit Surabaya, rumah sakit daerah milik pemerintah. Kalau ini pakai iyalah dikit-dikit Kasa ya. Benar. Itu nggak bisa bersaing gitu kan. Pakai perusahaan Kasa apa jenenge lali aku. Iya, saya pernah dengar perusahaan Kasa gitu ya. Ini ya. Ya udah gitu aja kan cuman gitu aja. Kasanya juga ya udah kita buatin ini untuk rumah sakit Dr. Stomo. Menur, rumah sakit Anwar, Mas Saiful Anwar. Nah itu kecilnya itu ya berarti ya yang harus berarti nggak boleh lagi. Saya lihat juga loh kok gini sih, mestinya kan ya nggak gitu toh. Mestinya kan ya kalau ada Kasa ya APT Kasa ini yo dibantu kan gitu. Nah kan, itu jalannya. Balik lagi Mas, jangan karena biasanya titipan itu kan maknanya luas Mas ya. Bisa jadi titipan pejabat. Itu contohnya makanya kalau seperti itu kan repot juga. Iya, mau ngomong apa itu titipan atau apa gitu kan ya. Kan banyak Jatim itu kayaknya buat Vanar nggak kurang loh orang pintar. Cuman mereka kayak nggak nemu ruangnya untuk melakukan itu gitu loh Mas. Kayak tadi balik lagi ke sambatannya Empower. Ayo coba apply Mas kalau bisa. Nah itu loh kalimat itu kan sebenarnya kan nyelekit loh Mas kalau dibilang. Loh ya apa sih? Jadi gimana ini konsepnya gimana? Sampai ada yang akhirnya itu pasrah Mas, pendengar kita itu pendengar M Radio itu ada yang pasrah gitu. Iya betul. Gini wes Mas, gak apa-apa. Titipan kape model piye, titipannya siapa, tim ses kah, pejabat kah, apapun itu, gak apa-apa wes. Pokok iso kerja. Realnya gimana? Kalau dari ceritanya Mas Abu, realnya ya kurang optimal, makanya harus dioptimalisasi gitu tadi kan? Iya, dioptimalkan. Makanya itu. Saya kan orang baru karena saya nggak tahu ini titipan apa enggak. Ya kalaupun titipan ya udah nggak apa-apa. Iyalah, gitu kan. Ayo. Kondisinya gitu kan. Udah waktunya lari nih. Didorong nggak bisa Mas. Nggak mau tadi dorong Mas. Nggak mau mereka didorong. Tiap hari kita dorong, kita support mereka gitu kan. Ya sudah, kayak Kasa Husada namanya. Kasa Husada ini juga mau kita dorong, mau kita temukan ke Bank Jatim, mau kita temukan ke rumah sakit yang milik pemerintah provinsi dulu gitu. Ayo penuhi gitu. Ayo diorder dulu. Biar hidup karena kan ada manusia di situ yang bekerja. Pasti banyak yang sudah menitipkan harapannya, asanya cita-citanya di situ. Ya hidupnya loh Mas, malah Mas menitipkan hidupnya loh itu kan ya. Makanya itu saya juga
Ya heran ya. Cuman ya ke depan mau tidak mau ini kan kita mau nggak mau ya harus membuka lebar-lebar siapa yang mampu untuk mengerjakan itu. Nggak pengen kayak siapa yang mampu untuk memimpin BUMD di situ. Masa orangnya itu doang gitu kan juga. Maksud saya ya kurang inilah, kurang apa ya? Kurang jelas gitu ya. Ya, ada mitos akhirnya Mas. Ya gitu aja. Saya pernah dengar mitos Mas. Ini mitos nggak tahu bener apa enggak ya. Direksi BUMDA, selesai pindah BUMD B, selesai pindah C, selesai pindah D. Itu bener nggak sih? Kejadian nggak sih Mas sebenarnya? Ya, nggak ganti-ganti mungkin gitu loh. Iya. Ganti-ganti, ya udah nanti dari sini jadi komisaris sini, jadi apa? Nah, itu nggak benar kalau itu menurut saya. Nggak benar. Artinya kita kasih peluang ke orang-orang yang mampu. Itu loh dia, lelang jabatan terbuka. Mungkin kalau ada orang yang dari situ yang mampu, beauty contest dulu ya. Lelang jabatan di bidding ya lelang nih bisa. Oke, jalan. Kalau nggak bisa, ya jangan gitu loh. Biji Mas, belum pernah ada itu Mas. Apa ya? Lelang jabatan beauty contest itu belum pernah ada Mas. Itu menarik loh soalnya Mas. Kalau di Bank Jatim beauty contest karena gede Mas. Karena dia harus melalui OJK. Iya, benar. Dia diuji sama OJK. Iya. Itu ya Bank UMKM juga sama. Nah, yang lainnya itu saya kayaknya harus cari info dulu ya. Iya, karena ada beauty contestnya apa enggak. Cuman kalau yang di Jogja, ini berkaca ke Jogja nih Mas ya. Nah, di Jateng saya tanya beberapa jebolan yang dari Jatim ini, dia beauty contest di sana. Menang dan sekarang moncer-moncer juga di sana. Dan itu bukan BUMD perbankan Mas ya? Bukan. Dia BUMD ada dari ya jangan disebutkan enggak ya. Ya industrinya ada deh Mas, industrinya ada gitu. Penasaran aja sih. Macam-macam, ada aset yang ngelola aset juga. Aset aja di beauty contest luar biasa loh berarti pengelolaannya ya. Jadi kayak dia itu ada ngelola air, ngelola pariwisata, ngelola aset-aset yang tidur, itu untuk disewakan ke orang. Bahkan dia juga menyewa miliknya Pemda. Wow. Oh Pemda ini kamu nggak punya asetnya kok ini saya sewa ya gitu loh. Wow. Terus habis itu dijual lagi sama dia, disewakan lagi gitu. Ini kalau keren tuh kalau di Jatim beneran di beauty contest, Pada yakin keren sih Mas. Dan ya banyak lah anak-anak muda di Surabaya yang banyak lah. Nggak usah ngomong Surabaya, keren. Di Kediri tempat juga ada atau mungkin teman-teman di Nganjuk juga ada banyak, di Tulungagung, Blitar, banyak muncul anak-anak yang top gitu. Dan kadang mereka itu nggak ngerti loh Mas. Kita itu sedihnya ya, BUMD itu banyak yang nggak ngerti bahwa ini bisa jadi lapangan kerja gitu kan. Contoh di Kediri itu ada yayasan yang sudah lama tidur, punya tempat yang lama mati. Dari saya kecil mati tempatnya. Dari Mas Abu kecil? Astaga. Dipegang sama anak muda nggak tahu jadi coffee shop, jadi ini, jadi macam-macam di situ. Bayangan saya itu kan kalau jadi tempat nge-gym, dirombak dikit gitu. Kalau misalkan manajemen aset punya Pemprov Jatim yang tidur-tidur ini kan buaya loh. Dikasih pegang anak muda, jangan baby boomer lah ya, ke yang millennials atau malah Gen Z gitu kan. Kalau Gen Alpha belum lah, Gen Z. Ya siapa tahu gitu kan. Worth to try kalau buat saya. Tinggal gimana anak muda yang nonton ini ya, nanti cek gitu aset-asetnya Jawa Timur tuh. Dia sudah udah di open. Wah, udah di open mau nyewa mau apa itu bisa lah, itu bisa harganya lumayan murah. Daripada nunggu pemerintahnya datang, mending yang datang. Jadi itu bisa disewa, sudah ada. Menarik sih, tapi bisa dicek tuh di asetnya Jatim. Effort perubahannya nih Mas, yang sudah Mas Abu sama teman-teman Pansus lakukan. Aku penasaran sih Mas. Ini kan mau optimalisasi. So far udah ngapain aja gitu Mas. Tapi nanti dulu Mas Abu, jangan kemana-mana. Karena ZTA itu ikut provinsi Pak. Yang dulu itu provinsi katanya lebih bagus, ternyata di provinsi malah tidak ada uang makan.
juga disampaikan oleh masyarakat bahwa banyaknya guru-guru yang dibayar masih di bawah UMR, karena guru ini adalah faktor utama untuk pendidikan. Yang mereka keluhkan kebetulan di sini tidak ada tunjangan makan. Contohnya seperti itu. Kalau tidak ada tunjangan makan, nggak ada yang lainnya, maka pasti tidak akan bisa optimal. Saya berharap mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa mengurai permasalahan ini dan mempunyai solusi untuk hal ini. Lanjut lagi deh ya Pak War. Pripun Mas, Pansus sudah ngapain aja nih Mas so far Mas? Ya Pansus sudah dalam tahap tidak hanya menilai BUMD tersebut itu, tapi sudah membandingkan BUMD Jatim dibandingkan dengan BUMD Jateng, dibandingkan dengan Bali, dibandingkan dengan DIY, dibandingkan dengan Jakarta, data pembanding ya tujuannya Jabar. ya? Okay. Ini gimana gitu loh, supaya kita kan tahu bahwa provinsi lain itu sudah sejauh mana gitu kan. Iya. Ini kan baru apple to apple kalau dibandingkan betul. seperti itu gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa ditipu-tipu lagi gitu. Bahwa mereka sudah sejauh ini, bahkan sudah sudah mau merubah polanya seperti itu gitu sudah kan. mulai shifting. Sudah. Berarti boleh dibilang, aman dibilang kita sedikit ketinggalan Mas. Banyak toh. Malah banyak ya. Iya. Aku coba ngalusi loh Mas. Sedikit Banyak. ketinggalan itu Nggak apa-apa. halus gitu, tapi enggak Artinya ternyata gini ya. loh, supaya kita itu kan tahu diri Iya. Kadang kita ketinggalan banyak harus lari gitu. Dipuk-puk terus nggak boleh Mas. Harus lari gitu kan. Iya. Apa yang dibutuhkan kan tinggal gitu. Oke. Kan. Jadi mau tidak mau kita harus sadar dibutuhkan bahwa ini orang yang bisa ngelola gedung yang punya yang provinsi itu apa namanya itu yang gede banget tuh yang buat mana? konser tuh. Oh, Apa namanya? Jatim Expo. Jatim Expo. Benar. Gitu kan. Jatim Expo itu bisa loh buat konser internasional Mas. Lah ya bisa lah, itu kan tapi butuh orang yang bisa memanage gitu kan. Kalau bisa jangan cuma nyawain tok, ya bikin sekalian gitu. Datengin langsung artisnya. Iya. Tapi ya gimana caranya kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau enggak kan ya kita ya terlambat. Tahu-tahu ya gedungnya dulu bagus, sekarang udah rusak nggak layak. Tapi kalau tempatnya bagus, besar ini, lokasinya strategis. Tapi sayangnya. Nah kita nggak mau ada kata sayang. Iya, omongan lawas kalau kata teman-teman. Sayangnya penyesalan akhirnya kan. Iya. Ya walaupun selalu datang belakangan, cuman kan ya kita nggak bisa seperti itu lagi. Betul. Kita mesti membuka lah. Iya. Ini membuka diri, membuka hati gitu kan. Iya. Membuka hati sih. Pemikiran. Oh, ini ya. Karena kan kalau saya coba tarik, kayaknya ini cuma perkara mau nggak mau gitu kan Mas. Dari teman-teman direksinya mau nggak maju deh gitu kan. Kan PR besarnya di situ sebenarnya. Kalau saya tanya itu, wah itu Pak harus benerin ini, harusnya ini tambal sulam ini begini. Ya memang seperti itu orang kalau punya gedung. Iya. Punya hotel yang megah mewah itu pun juga tiap hari maintenance terus. Maintenance-nya ya rumit gitu kan. Ya. Nggak ada yang gampang itu kan nggak ada Mas. Memang betul. Nah seperti itu. Tapi kan ya kalau ngelolanya biasa ya akhirnya pendapatannya biasa. Standar juga aja gitu. Ya akhirnya habis juga uangnya. Kemakan untuk biaya operasional, kemakan untuk ini gitu. Tapi Mas, ini kan BUMD kan kayak kasarnya lagi dibedah total gitu Mas. Bahkan nggak cuma dibedah, dibandingkan juga kan Mas. Nggak teriak-teriak Mas. Maksudnya ini ada orang yang lagi dibanding-bandingin. Kalau saya pribadi, saya pasti akan protes. Kok mau banding-bandingin terus ya aku? Karena piye sih ya. Ini teman-teman BUMD responnya pripun Mas? Ya saya nggak mau dengerin respon mereka. Yang saya mau itu melihat realita bersama-sama, nah, gitu. Terus kita lihat gitu ya? Fakta, bukan. Biasanya itu kan kalau dipanggil mereka akan menceritakan kita sekarang punya inovasi begini Pak. Kita nggak mau lihat inovasinya dulu. Kita mau lihat kinerjanya yang lalu-lalu itu bagaimana. Bukan lihat ke depan dulu ini. Bukan. Nanti ke depan mah nanti. Stepnya harus dilaluin satu-satu berarti Mas. Bahwa ke depan itu keniscayaan iya. Betul. Tapi yang belakang-belakang ini gimana kita lihat dulu. Oh ternyata kamu kurang di sini, kurang di situ, kurang ini, kurang ini. Nah jadi seperti itu. Karena akan jadi percuma juga Mas punya visi bagus, tapi kalau manajerialnya panggah ya, nggak ada semangat yang berubah ya, sama aja gitu kan jadinya.
Jadi ya agak repot. Harapannya sih tetap ada orang-orang baru yang dia punya cakrawala berpikir yang luas, bisnis konsepnya bagus gitu kan, juga dikasih keleluasaan oleh daerah untuk mengembangkan itu. UMKM dipanggil ditaruh di situ bisa, atau bikin konser di situ sambil jualan apa di situ ini juga bisa. Ngomong ekstrim tuh ya Mas Abu, bisa nggak sih? Ini kan lagi proses berbenah nih ya kan? Iya. Dikasih kayak semacam kontrak gitu loh. Ini pegawai aja kontrak gitu kan, nggak bisa mundur, harus mundur, potong satu generasi. Ngomong ekstrim nih Mas, mungkin nggak? Ya sakjane ya pengen ya seperti itu. Kan, cuman kan maksudnya kan harus sekalian gitu loh. Iya, cuman kan bisa gitu kan secara aturan. Tapi yang jelas kami di Komisi C, kami di Pansus pembicaraannya itu nggak perlu nunggu 5 tahun ya gitu ya. Iya, kesuwen Mas. Nggak perlu nunggu 5 tahun. Kalau kamu umpamanya nggak target dalam kurun waktu 1-2 tahun ya sudah harus. Oh, aku mikirnya 3 tahun, tapi dari aku 1 tahun ternyata ya. 1-2 tahun. Sampai 2 tahun ya. Ya umpamanya setahun gitu ya. Kalau kita lihat setahun, wah nggak ada pembenahan nggak ada. Progresnya nggak ada, terus nanti di tahun kedua tahu-tahu dia bisa hebat, itu kan nggak mungkin toh. Nggak mungkin Mas. Nah ya, kan harus ada progres, harus ada menuju ke arah yang lebih baik. Betul. Nah itu baru kita kasih waktu 2 tahun. Tapi kalau enggak ya sudah stop gitu. Mungkin nggak tapi Mas? Mungkin ya. Mungkin ya, berarti skema mungkin, jadi ya memang harus ada ya? Ya. Secara perda diizinkan. Saya kok kayak bukan baca itu nanti ya akan kita gulirkan seperti itu. Revisi perda berarti? Bukan revisi ya, kita memberi ya mungkin memberi masukan kepada gubernur untuk melakukan hal itu. Memberi masukan. Ya. Kita kasih, pemutusnya bukan dewan loh ya. Lah ya itu maksudnya. Saya kan mikirnya kan kayak gitu ya. Memberi masukan. Ini berarti secara tata bahasa legal. Iya, bisa rekomendasi kan. Iya kan bisa ditinggalkan kan Mas. Bisa ditinggalkan. Kan? Tapi secara tersurat dan tersirat itu legal ada. Sudah ada dorongan seperti itu. Kalau nggak melakukan itu ya nggak apa-apa. Ada hak-hak lain dewan yang bisa dilakukan. Mungkin juga mengingatkan dengan keras. Oke, jadi tidak serta-merta nggak direken aja terus bisa gitu Mas, ya nggak bisa ya. Kan sekarang kita kasihan ya lihat Bu Gubernur terus dari dewannya sudah mau lari, sudah bahkan sudah ngos-ngosan, bahkan juga sudah hajar habis-habisan ke ininya, tapi ternyata yang mensupport Bu Gubernur ini atau Gubernur Jatim ini ternyata santai-santai aja, wes gitu kan ya. Pokok kerja kan jadi kita kan ya ampun ini nggak kasihan sama Bu Gub nih gitu kan. Nah itu nggak kasihan sama gubernur nih gitu. Betul karena kan ini maaf loh Bu Gub, saya menyampaikan apa adanya karena kan kita kan sama-sama di Jawa Timur gitu kan. Bentuk kepedulian. Iya betul, bentuk kepedulian. Karena kita kan pengennya kan menjadi jauh lebih baik Jawa Timur. Itu dia, karena kan ketika BUMD kita sangar-sangar kok kayak ya bakal seru Jawa Timur gitu kan. Iya. Kita punya BUMD yang besar-besar, lapangan kerja otomatis buka. Lapangan kerja buat pengangguran lumayan banyak kan akhir-akhir ini Mas. Guyonannya temanku sampai sekarang pengangguran coba daftar dapur MBG aja, itu guyonannya seperti itu kan. Bisa jadi nanti enggak kamu nganggur, daftar BUMD gitu kan. Ini kan bisa jadi opsi juga gitu loh Mas. Dan harapan Vanhar sih semakin terbuka sih, semakin transparan sih Mas. Setelah nanti di Pansus selesai, transparansi untuk rekrutmen juga jadi salah satu yang berubah. Mungkin nggak tapi kalau soal itu Mas? Mungkin sih. Transparansi itu. Artinya kan mau nggak mau kan kita kan harus transparan. Iya juga. Didorong ke arah sana gitu. Iya. Nah sehingga muncul bibit-bibit yang baru, darah-darah segar. Ibaratnya kan kalau teman saya ngomong, wah ini ada darah segar baru nih. Iya gitu kan. Kan biasanya kan namanya orang bekerja itu kan grafiknya itu kan selalu seperti ini set gitu kan. Begitu gini ada darah segar naik lagi. Naik lagi kan gitu. Ya walaupun kita tidak bisa pungkiri Mas soal titipan-titipan ini nggak cuma ada di pemerintahan aja, swasta yuk banyak. Iya banyak. Cuman kan paling nggak, ayo ada perubahan dulu nih. Perubahan kan harus ada yang mulai. Dan salah satunya saya nggak cocok dengan titipan. Saya nggak pro dengan titipan. Cuman kalau umpamanya
ada titipan, ya udah kerja yang bener gitu. Buktikan gitu. Iya. Jangan bikin malu yang titip no gitu ya. Prinsipnya kan kayak gitu. Kerja yang benar, kerja yang benar. Kerja yang benar, targetnya itu adalah dividen dan berdampak kepada masyarakat Jawa Timur. Tidak murni bisnis ya, karena harus Ada yang murni bisnis, ada yang kayak umpamanya gas itu ya murni bisnis. Oh gitu iya, kan. iya. Tapi kan kalau untuk ini kayak Jamkrida atau kayak BUMD yang apa namanya pasar apa? Pasar. Oh itu Puspa Agro. Puspa Agro. Itu JGU nggak sih Mas? Iya. JGU ya. Itu kan juga harus dikelola. Gimana supaya itu menjadi dividen yang positif dan berdampak pada masyarakat. Terakhir kalau gitu Mas Abu, ada pesan nggak buat entah eksekutif mungkin atau mungkin anak muda Jawa Timur empower yang pinter-pinter ini Mas biar mau kerja di BUMD yang katanya mau karena nggak bisa ngelamar satu, yang kedua gajinya kecil. Mau nggak Mas Abu? Ya tentu makanya kan saya titip kepada Empower Mas. Empower juga ya, Empower bahwa nanti kalau ada seperti itu ya mohon disupport juga, mohon kalau umpamanya ada lapangan kerja yang terbuka di BUMD ya diiniin. Betul. Kalau umpamanya ada mereka bisa bekerja sama, ajak kerjasama, tunjukkan peluang-peluangnya. Nah, karena itu. bisa jadi nggak tahu gitu kan? Jadi nggak ngerti. Ya, ada loh aset-aset yang nganggur di Jatim banyak. Nah, siapa tahu nanti bisa dibuat lapangan apa kayak pingpong atau pedal atau apa kayak atau badminton kayak atau apa kan sekarang orang kan lagi seneng-senengnya olahraga tuh. Itu ya. Yang kedua khususnya bagi BUMD dan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, wabil khusus yang kepala dinas dan semua jajarannya, ya kalau bikin program itu yang berdampak pada masyarakat. Berdampak. Jadi mikirnya tuh kalau ada program ini dampaknya ke masyarakatnya itu apa ya? Masyarakat Jatim. Masyarakat Jatim itu bukan masyarakat yang ada di Surabaya, tapi yang ada di seluruh Jawa Timur. Jawa Timur luas. Jadi kalau mau bikin program pertanian, katakan gitu ya. Ya pertanian itu bisa mensupport apa di daerah? Oh ternyata pemerintah daerah tingkat 2 yang ada di kabupaten kota itu sudah mensupport katakan obat-obatannya. Oh berarti Jatim mensupport pupuknya. Nah kira-kira begitu atau mensupport apanya. Gitu kan? Itu bersinergi seperti itu bagus. Jadi itu ada dampak yang berkorelasi, dampaknya itu ada korelasinya gitu. Jangan malah saling senggol gitu kan. Jangan cuma diem aja yang penting ngeluarin ini yo akhirnya nggak berdampak Itu gitu kan. Iya. Cuman kalau di konsep, di desain dampaknya itu akan jauh lebih bagus. Itu loh ya kan. Yang dari teman-teman eksekutif, ayo mulai memikirkan dampak untuk masyarakat. Dan kamu Empower yang selama ini sambat titipan-titipan, nanti kalau sampai bener dibikinin beauty contest sama Mas Abu, ikutor bukan sama saya hanya mengusulkan. Betul. Ya, Sama saya mengusulkan ya. Di eksekutif dan legislatif di Jawa Timur ya melo jangan pintunya udah dibukakan terus kamu nggak mau ikut dengan berbagai macam alasan kan. Wajib kamu share juga kemana-mana biar makin banyak yang tahu dan terjawab kan kondisi di BUMD Jawa Timur seperti apa. Butuh optimalisasi kalau kata Mas Abu tadi. Terima kasih banyak Mas Abu. Terima Kapan-kapan kasih. kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Siap. Jangan lupa juga like sama subscribe Empower biar tahu di podcast Ngode bakal ada apa lagi. Padahal sama Mas Abu pamit dulu ya. Have a good day. Bye bye. 98.8